Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam jatuh di sambar petir. Dari bunyi sambutan salam. Memang THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik si kain katun. Kantun bersulam pucuk rebung. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan PJ Gubernur Bangka Belitung. Sama-sama kita hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022 beserta Ibu, Ketua Panitia, Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia, Honorable Mr. Ambassador of Palestine, Mr. Dr. Zuhair. Our country and our people support freedom of Palestine with our soul, our life, semuanya lah, everything. It's nice to meet you tonight. We all pray to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala and our Prophet Muhammad SAW, peace be upon him. Allah Subhanahu wa Ta'ala help us and bless us. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, soimin soimat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tidak pakai tema, berkah Ramadan. Berkah itu diambil dari bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia semuanya. Betul? Apanya yang betul? Bahwa berkah sudah jadi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan rezekinya berkah, mudah-mudahan anaknya berkah, mudah-mudahan keluarganya berkah. Karena sudah jadi bahasa Indonesia, akhirnya banyak orang tua yang tak bisa menjawab waktu ditanya anak-anaknya. Mama, ya, katanya rezeki kita berkah. Ya, apa arti berkah? Pokoknya dari dulu udah berkah. Ayah, ya, katanya semoga umur kita berkah. Ya, apa arti berkah? Jangan banyak tanya, banyak nanya, itu Yahudi Bani Israel. Ada bulan yang berkah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, qad atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Ada bangunan yang berkah. Allah mengatakannya dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Bangunan yang pertama yang penuh dengan keberkahan, itulah bangunan namanya Baitullah. Kalau saya bertanya, jamaah tak usah risau, tak usah stres, tak usah susah hati, karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Ada negeri yang penuh dengan keberkahan. Allah menyebutnya dalam Al-Quran,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami memberkahinya. Itulah dia Palestina. Ketika sedang menikah, kita naik ke atas pelaminan, mengucapkan berkah untuk kedua mempelai. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Waktu anaknya lahir kita datang, doanya juga minta supaya anaknya berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Makan, kita juga minta makanan itu supaya berkah. Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang yang umurnya bertambah, kita juga minta umurnya berkah. Barakallahu laka fi umrik, mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk artinya diberkahi umurmu. Dan kita malam ini, semua yang memberikan sambutan ke atas ini, semuanya mendoakan berkah, berkah, berkah. Betul? Bapak PJ Gubernur mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ezaldi mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikannya bertambah-tambah. Itu arti barokah. Jadi kalau ada yang nanya apa arti barokah, barokah artinya kebaikan yang bertambah-tambah. Arti barokah, kebaikan yang bertambah-tambah. Maksudnya begini, malam ini ada anak muda umurnya 20 tahun, tapi ada juga yang malam ini di rumah umurnya 20 tahun. Yang datang ke sini umurnya 20 tahun. Yang di rumah dengan yang di sini sama tak umurnya? Sama. Tapi yang datang ke sini kebaikannya bertambah-tambah. Berarti yang datang ke sini umurnya bukan bertambah, berkah. Memang kalau belum cair THR ini susah fokusnya. Ada botol isinya 600 ml. Yang di depan Pak PJ Gubernur 600 ml. Yang di depan saya 600 ml. Sama tak isinya? Sama, tapi beda. Yang di depan Pak Gubernur, PJ Gubernur, isinya madu. Misal nih, misal. Yang di depan saya air putih. Maka lebih mahal mana? Yang madu lebih mahal. Ada lagi yang lebih mahal, berisi air zam-zam. Oh, lebih mahal madu lah Pak Ustadz. Air zam-zam lebih mahal. Kenapa? Ongkos berangkat dan pulang. Jadi botolnya boleh sama, kandungannya sama-sama 600 ml, tapi keberkahannya lebih. Begitu juga dengan yang hadir malam ini. Malam ini dia melangkah dari rumah ke tanah lapang, berkah. Mendapatkan doa dari Pak PJ Gubernur, berkah. Mendapatkan doa dari Duta Besar Palestina, berkah. Menyambung tali silaturahim, berkah.
begitu juga dengan hidup. Ada orang yang umurnya panjang tapi tak ada berkah, ada yang pendek belum tentu juga berkah. Ada orang umurnya 17 tahun masuk pondok, baca kitab, hafal Quran, bakti pada orang tua, selamat dari narkoba. Ada orang yang umur 70 tahun rumah kafe, rumah diskotik, rumah sakau, mabuk, mati. Maka yang kita inginkan dalam hidup ini adalah berkah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan-keberkahan. Saya 10 hari sebelum datang ke Bangka Belitung sudah dimintakan oleh Ustadz Kemas Ali yang membawa saya kemari, Ustadz tolong buatkan video ajakan. Ajakan apa Ustadz Kemas Ali? Ajakan supaya masyarakat Bangka Belitung datang ke program Berkah Ramadan. Acaranya ada bazar. Baru saya paham, oh ini maksudnya berkah, jualan laku. Jadi setiap ada tabligh akbar, setiap ada pengajian, ekonomi umat juga bangkit. Jadi bukan hanya sekedar pengajian tabligh akbar, yang dagang-dagang laku. Bapak Ibu pulang dari sini tolong habiskan semua jualan-jualan ini. Yang jualan tolong miringkan harga sedikit. Setuju? Kalau sore-sore cari bukaan puasa, carilah mana yang pedagangnya termenung karena dari tadi pembelinya kurang. Belilah kolak pisangnya, walaupun di rumah sudah ada kolak. Kita beli, nanti kita bagikan kepada kawan dan tetangga. Itu salah satu menyebabkan turunnya berkah. Bagaimana supaya berkah ini turun? Banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis. Tapi malam ini kita akan bahas 5 sebab turunnya berkah. Bisa diingat? Belum saya sampaikan, cuma mau mengingatnya. Yang pertama, supaya berkah itu turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Bangka Belitung beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, menghijau Bangka Belitung. Memang betul-betul hijau. Tengoklah pokok-pokok kayu hijau, Masya Allah. Ini gelap, ini bukan hijau. Wal ard, dari bumi turunlah berkah dari bumi. Terbukalah tanam-tanaman, tambang-tambang, ikan-ikan, subur negerinya, cantik alamnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat yang pertama supaya berkah itu turun adalah iman, bukan ibu. Iman yang pertama. Iman itu apa Pak Ustadz? Iman itu adalah percaya. Adik-adik dapat WhatsApp, bro, ente mau kuliah hari ini? Iya. Kabarnya ada razia di Jalan Sudirman. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Iman apa? Iman kepada polisi bahwa ada razia. Pergi ke rumah sakit, medical check up, kata dokter, jangan makan kambing, jangan banyak kolesterol, jangan banyak minyak, jangan banyak gula, karena Anda sudah kena sakit darah tinggi. Percaya, itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada dokter spesialis. Iman itu artinya percaya. Apakah ibu percaya kepada Allah? Pernah menengok Allah? Pernah menengok neraka? Pernah melihat surga? Pernah melihat Nabi? Jangankan Nabi asli, Nabi palsu pun nonton di TV.
tapi kita percaya dan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Oke, percaya sudah. Buah daripada percaya adalah selalu disandingkan setelah iman takwa. Termasuklah dalam bulan puasa ini iman disandingkan dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Iman selalu disandingkan dengan takwa. Iman, ya ayyuhalladzina amanu, bagaimana supaya takwa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak ujung puasa adalah la'allakum takwa. Apa itu takwa? Jam 2 siang masuk ke toilet masjid, tutup kuncinya rapat, lihat atas tertutup, tak ada CCTV, melihat air di bak kamar mandi macam cincau. Ada orang Bangka Belitung yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bak untuk minum? Enggak ada. Kumur-kumurnya sekali masukkan air ke mulut, keluar dari kamar mandi meludahnya sampai 5 kali. Kenapa dia takut? Itulah takwa itu. Jadi Islam ini mengajarkan kita takwa bukan pakai teori. Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi. Tidak. Takwa itu langsung dipraktekkan di bulan puasa. Makanya ketika bulan puasa ini kita betul-betul bertakwa. Mudah-mudahan takwa di bulan puasa ini kita bawa ke Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati. Itu namanya istiqomah. Bapak Ibu, bayangkan kalau takwa di bulan Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, luar biasa. Siang Ramadan sedang kosong, tiba-tiba datang orang nelpon, ibu kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, suami si anu, kawan si anu, menantu si anu. Jangan bicara aib orang lain, hilang pahala puasa. Stop, jangan cakap aib, ribah. Terus gimana? Habis maghrib kita sambung. Itu menunjukkan kita bertakwa atau tidak bertakwa? Bertakwa, cuman takwanya menjelang azan maghrib. Itu namanya takwa setipis tisu. Doakan supaya yang ceramah ini orangnya beriman dan bertakwa. Karena beriman ada razia, maka pakai helm. Karena beriman ada razia, maka ngurus pajak, STNK, BPKB. Karena beriman ada razia, maka pakai helm standar. Karena beriman ada razia, memperhatikan semua sampai tutup lubang angin, takut kena razia. Kalau begitulah takutnya sama polisi, apalagi kepada yang menciptakan polisi, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beriman percaya, cakap dokter, tidak makan kambing, tidak minum gula, tidak makan sate, tidak kolesterol. Karena percaya, akhirnya tak makan, mati juga karena tak makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira penjelasan tentang iman dan takwa ini jelas? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, paket kau habis. Ustaz Somad itu ceramahnya, saya tengok bapak yang ada di sana nih tak menengok kemari, menengok ke layar. Ada gambar saya di situ. Alhamdulillah, saya tahu, cuman nanya aja. Begitu juga yang di sebelah sini, begitu juga dibuatkan layar. Begitulah hebatnya panitia malam ini. Mudah-mudahan yang sudah bersusah payah panjang umur berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat semuanya rajin bersolawat, cinta Nabi, bil khusus Bangka Belitung turun barokah dengan sebab solawat Nabi ini insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang kalau saya bertanya, itu bukan saya tak ingat, saya mau menguji jamaah itu masih diambang kesadaran atau tidak. Soalnya kalau jamaah itu udah terlalu letih, ditanya Pak PJ tadi, udah sholat maghrib? Sudah. Udah sholat isya? Sudah. Udah tarawih? Sudah. Sudah witir? Sudah tadarus? Tentu dia letih. Jadi ketika ditanya Ustadz yang keberapa sekarang? Terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Begitu udah agak lama mulai dia senggol-senggolan bahu. Ayo kita pulang, yang satu, tak usah lagi kita pulang, payah juga kita motor parkir, udah kita tahankan dalam penderitaan nih gitu. Insya Allah selama berada di majelis ilmu turun barokah. Yang pertama sebab turunnya barokah adalah iman dan takwa. Yang kedua sebab turunnya barokah adalah majelis ilmu, karena malaikat mendoakan, Allahumma firlahu, ampunkan dia, Allahumma arhamhu, rahmati dia, Allahumma barik lahu, berikan dia keberkahan. Ini semua yang hadir ini dapat keberkahan, kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Di depan itu kubah masjid cantik bagus, kenapalah dibuat pengajian di tanah lapang di bawah pohon, mesti menggelar karpet. Iya, syukur kalau cuacanya begini. Kalau hujan lebat, kenapalah tidak dibuat di masjid acara ini? Yang pertama alasannya, kalau dimasukkanlah jamaah sebanyak ini di masjid, meletup kubah masjid. Itu alasan pertama. Beginilah orang Bangka Belitung pengajian. Allahu Akbar. Kalau mau menengok aslinya besok subuh ke masjid, ramai juga insyaallah. Amin. Kenapa dibuat di tanah lapang? Karena ada orang-orang yang trauma ke masjid. Kawannya kemarin tobat ke masjid 2 kali, meninggal. Jadi dia trauma ke masjid. Itulah maka dibuat di pengajian tanah lapang. Jadi kalau nanti ada yang menguji, ada yang mengejek, ada yang mengecam, ada yang mencela, apa itu Ustaz Somad? Pengajian kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak di masjid? Bisa dijelaskan? Saya yakin dan percaya. Kalau bisa, jelaskan. Kalau tak bisa, tak usah jelaskan. Lain penjelasannya nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di jalan dengarkan pengajian, sambil bawa motor masukkan, selipkan handphone, dengarkan pengajian. Di rumah dengar pengajian melalui TV, duduk tonton pengajian. Apa kata ibu-ibu? Betul-betul Pak Ustadz, suami saya itu kalau duduk saya intip dari jauh, memang ceramah Ustadz lah yang didengarnya, tapi begitu saya udah agak jauh, scroll. Ceramah malam ini di Bangka Belitung itu bisa diputar ulang melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka kalau mau dapat, jangan tepuk tangan aja, subscribe lah sekarang.
Maka kalau mau dapat keberkahan, mengaji, ngaji. Di Jawa namanya pondok pesantren, di Aceh namanya dayah. Orang ngaji baca kitab kuning, baca Quran. Di negeri-negeri Melayu orang mengaji ke surau, di bumi Minangkabau. Ini semua sudah tradisi kita Nusantara, Sabang sampai Papua. Di Sulawesi yang mengajar namanya Andre Gurutta, di Jawa namanya Kiai, di negeri Melayu namanya Tuan Guru, di Aceh namanya Tengku. Ini semua adalah mengajar, belajar. Hidup ini kalau pandai mengajar, kalau kurang belajar. Jangan sampai pandai tak terikut, bodoh tak terajar. Diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk. Kalau ada orang diletakkan depan menyipak ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, sabar aja, Idul Adha kita sembelih. Setuju? Namanya setuju aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai hari ini masih belajar. Saya masih ngaji kepada alim ulama, para habaib. Saya masih buka buku, saya masih nengok kamus. Sebelum saya mengajar Riyadhus Shalihin subuh Rabu, saya tetap buka kamus, tengok dulu kitab Riyadhus Shalihin, tengok syarahnya. Sebelum saya mengajar tafsir Jalalain ke santri, saya tetap buka kamus, tengok dulu syarahnya. Kita adalah apa yang kita baca. Saya tidak mengaku saya paling hebat, paling berilmu, tidak. Yang mengaku paling hebat, saya paling berilmu, saya paling tinggi, saya paling alim, itu adalah iblis. Karena kalau cerita paling berilmu, iblis dah yang selevel dengan malaikat. Makanya kalau ada di antara kita ini yang merasa sombong dengan ilmunya, merasa hebat dengan jabatannya, merasa hebat dengan kuasanya, merasa hebat dengan hartanya, berarti dia apa pula iblis? Dia orang. Iblis itu cuma satu, anak-anak buahnya setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Di Ramadan ini pengajian di masjid sampai 6 kali. Pengajian subuh, pengajian kultum zuhur, pengajian asar, pengajian menjelang berbuka, pengajian dari tarawih menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. 6 pengajian, datang 6-6-nya, alhamdulillah. Kau selama di Ramadan ini berapa pengajian kau datangi? 6 Pak Ustadz. Mana catatannya? Belum sempat mencatat, aku udah tertidur Pak Ustadz. Saya belum pernah marah sama jamaah karena waktu pengajian tertidur. Itu makanya kalau saya ngaji itu mata saya tajam menengok ke sana. Saya tengok bagian mana tak ada yang tertidur. Kenapa? Berdiri, mana mau tidur? Belum pernah saya menunjuk jamaah, kenapa kau tidur? Belum pernah saya marah di depan mempermalukan orang dah. Bagi saya, di zaman edan, di zaman gila, ada orang kena narkoba, ada orang sakau, ada orang mabuk, dia mau datang aja, itu sudah dapat berkah insyaallah. Amin. Apalagi masya Allah meriah sampai ke ujung, tak nampak batasnya, yang mana yang ngaji, yang mana jualan. Bersatu, yang jualan pun dapat pahala ngaji sambil memasang satinya sampai didengarnya juga pengajian. Yang mengaji pula kurang fokus karena mencium bau asap sati tadi. Tapi insya Allah semuanya diberkahi Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bagi yang ada, drone sudah naik ke atas. Bagi yang ada senter lampu flashnya bisa dinaikkan. Kita mau menengok sampai kemana ujung. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Jangan lama-lama ketiak basah. Kita tenang kawan, pingsan. Karena saya itu tadi drone saya tengok udah naik ke atas. Tolong adik admin drone nanti share ke grup-grup biar di-upload di TikTok. Jadi ditengok orang. Kalau bisa tulislah captionnya di bawah sebelum di-upload itu. Buat dulu. Beginilah Bangka Belitung bersolawat. Allahu Akbar. Kita tidak bawa nama orang, kita tidak bawa nama ustadz, kita tidak bawa nama manusia takut riya. Yang kita bawa adalah Bangka Belitung supaya turun dan rahmat Allah, supaya TikTok itu isinya ada barokah, yang nonton dapat berkah. Jangan sampai TikTok itu isinya, dulu TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Sejak ada solawat di Bangka Belitung ini berubah menjadi yang baik-baik. Handphonenya pun ikut berkah insyaallah, amin ya rabbal. Nah,